Hai bro, dari satu nusa satu bangsa, dari Sabang sampai Merauke, satu bineka dalam cengkeraman Pancasila. Gue rasain demo itu, kalau kena yang namanya gas air mata udah perih nyesek. Wah pokoknya sakit deh pokoknya mata tuh. Nah ngap lagi ya, gue bukannya nggak seneng, gue juga bekas ya, cuman kenapa gue saranin ya untuk tidak demo, karena tuh kemarin ya ada sekelompok yang menyusup entah apalah, ujung-ujungnya apa, dalam orasinya ngomongin, nyosorin, nyalahin tentang Joko Widodo. Udah kemana itu ya, ngapain kalian di DPR ngomongin tentang Joko Widodo sama Gibran itu? Makanya kelompok-kelompok dajjal, para dajjal itu yang gua takutin. Gua nggak ngelarang kalian mau demo ke DPR, cuman para kelompok-kelompok anarkis ya, anarko yang udah di set ada yang di media sosial ya, yang mau bayar gitu. Makanya inilah gua nggak demennya. Gua nggak demen juga pelajar-pelajar yang masih duduk di SMA sama SMP ikut-ikutan demo. Bukan apa-apa, bukan nyalahin mereka, tidak diakui sebagai anak bangsa. Nah karena mereka itu ya bukan daripada tidak tahu daripada tujuan. Nah inilah demo-demo yang telah dibuat ya, udah jelas kita tujuannya ke DPR, tapi ujung-ujungnya banyak yang memboncengi dari pihak-pihak yang pingin negara kita ricuh. Dan buat almarhum Kang Ojol ya, semoga husnul khotimah, semoga diterima sisi Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan iman dan Islam ya. Dan semoga keluarganya yang ditinggalkan dalam ketabahan. Dan buat rekan-rekan semuanya, ini bukannya kita nyalahin. Nah inilah kita terbawa anarkis, bukan lagi demo. Karena kalau dibilang demo itu inspiratif kita, aspirasi yang dikeluarkan melalui inspirasi daripada pemikiran-pemikiran kita. Ya buat semua saudara aku, satu nusa satu bangsa, ini hanyalah sebagai pembelajaran. Dan semoga ya kalau ada unsur kesengajaan di pihak kepolisian, dan pihak kepolisian pun sudah menerima itu, bila ada kesalahan dari SOP-nya ya pihak kepolisian sudah bertanggung jawab. Ya inilah saudaraku, Indonesia kita atau negara kita sudah menuju kemajuan serta akan menjadi emas. Banyak yang dirugikan dari pengusaha-pengusaha kotor dan para koruptor dan para oligarki tersebut. Mereka itu ya otomatis ada bantuan-bantuan dari luar negeri. Makanya saudaraku, saya juga bukan aktivis. Saya nggak duduk di DPR, saya nggak duduk di parlemen, saya nggak duduk di mana. Saya sebagai jelata, rakyat jelata.
Cuman kenapa? Bukan saya mendukung, karena melihat saya. Bila mana negara ini tidak melanggar, pemerintah ini tidak melanggar daripada Undang-Undang Dasar 1945 serta Pancasila, ya saya dukung. Dan ternyata demi kepentingan kemaslahatannya umum anak bangsa, yaitu rakyat masyarakat Indonesia. Jadi kita jangan arogansi untuk memikirkan diri kita sendiri atau kelompok kita sendiri, karena rakyat masyarakat Indonesia juga banyak. Ya itulah saudaraku, kalau secara pemikiran saya itu terserah. Dan lanjutkan demo-demo yang lainnya. Kemarin ada para buruh juga ya. Ya bukan kita ngadukung, cuman daripada segi-segi buruh itu sendiri ya, mungkin ya ada kekurangan, ada kelebihannya. Ya kita memikirkan daripada aspek daripada kedua belah pihak, antara pengusaha dan para buruh. Ya itulah saudaraku, bukannya saya itu sebagai buzzer, enggak. Bila mana pemerintahan ini masih menjalankan Undang-Undang Dasar 1945 serta Pancasila, anak-anak nasionalis tidak akan turun. Yang kemarin sampai jatuhnya atau lengsernya Pak Soeharto, anak-anak nasionalis. Selama anak-anak nasionalis masih berdiri memantau kemaslahatan negara dan bangsa ini, masih menjalankan Undang-Undang Dasar serta Pancasila tidak dilanggar, anak-anak nasionalis hanya melihat dan memantau. Itulah saudaraku, sekuat apapun para demo-demo yang sudah ya, mereka itu bukan demo-demo yang murni, bukan hati nurani rakyat. Kalau hati nurani rakyat, dengar anak-anak nasionalis, anak-anak bangsa nasionalis pasti turun tangan. Sebab ini ada kepentingan kelompok-kelompok yang ingin merongrong, merusak daripada tatanan pemerintahan serta negara khususnya. Perlu diingat saudaraku, jangan termakan hoak demonstrasi, dan jangan termakan hoak tentang di media sosial. Kita baca dulu dari mana kesalahan pemerintah. Sebab kita pelajari bila mana pemerintahan telah melanggar daripada Pancasila pada era zaman Bapak Soeharto ya, itu baru kita bisa bergerak seluruh Indonesia. Zaman era Pak Soeharto ini saya ingatin ya, Ketuanya Maha Esa, cara beragama pun kita tidak bebas. Kemanusiaan yang adil dan beradab ya, secara kemanusiaan sudah jelas diktatorannya, tidak ada keadilannya. Semua harus ABS, asal bos senang, sampai tingkat RT. Persatuan Indonesia kita telah dijeda-jeda, dipilah-pilah dengan pembangunan tidak merata. Satu itu infrastruktur tidak sengaja diputus, tentang akses jalannya, serta yang paling utama agama, tiap elemen agama kita terpisahkan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan perusahaan perwakilan, nah, DPR, MPR pun tunduk kepada Presiden Soeharto waktu itu. Ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, apalagi